Wow Fairy Tales. Vampir adalah makhluk berbahaya, tapi hanya sedikit yang tahu bahwa kelahiran vampir pertama dikaitkan dengan sebuah kisah cinta. Mari kita cari tahu tentang asal-usul vampir bersama Wow Fairy Tales di kisah hari ini. Ambrosio adalah seorang bangsawan muda Romawi. Meskipun tampan dan pintar, Ambrosio sangat sulit diatur, arogan dan kasar. Untuk menahan kekasaran Ambrosio kepada yang lain, ayahnya memberikan nasihat. Ambrosio anakku, kau mungkin sangat pintar, tetapi mungkin tidak ada apa-apanya di luar sana. Kau harus pergi dari sini ke tanah baru dan mengalami kesulitan. Ayah, rumah ini dibangun dengan tanganku. Akankah ada tantangan yang lebih sulit? Baiklah kalau begitu, aku akan pergi seperti kemauan ayah. Bagus, tidak ada yang tidak bisa aku lakukan. Baiklah, tempat pertama yang akan aku jelajahi adalah Yunani. Suatu hari ketika Ambrosio datang mengunjungi sebuah kuil yang dipersembahkan untuk Dewa Matahari, dia jatuh cinta pada pandangan pertama pada seorang gadis pelayan kuil bernama Selena. Hatiku terpesona padanya. Dia adalah takdirku. Sejak hari dia mendekati Selena, Ambrosio dengan cepat membenamkan dirinya dalam lubang cinta. Begitu saja, pemuda pintar dan berbakat ini berusaha menunjukkan semua yang dia miliki hanya untuk memenangkan cinta gadis cantik Selena. Setelah sekian lama didekati oleh Ambrosio, hati Selena yang beku pun akhirnya meleleh. Ambrosio, aku tahu perasaanmu. Tapi, Ambrosio, dengarkan. Untuk dipilih sebagai hamba Dewa Matahari, aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan pernah jatuh cinta. Jadi, kita tidak bisa bersama. Dengan sifatnya yang sukar diatur dan angkuh, Ambrosio tidak mampu lagi mengendalikan amarahnya. Mengapa dewa begitu merepotkan? Apakah Dewa Matahari memiliki hak untuk melarang orang untuk bersama? Sebagai dewa, apakah kau memiliki hak untuk memandang rendah orang lain? Jadi, apakah kau layak menjadi dewa? Menerima hujatan Ambrosio, Apollo sang Dewa Matahari pun tiba-tiba muncul. Manusia, apakah kau pikir aku tidak tahu apa-apa? Kau berani menghujat dewa tepat di kuilnya. Kau sungguh luar biasa. Ambrosio, mulai sekarang aku tidak mau melihat wajahmu. Kau harus mengingat satu hal yang aku sampaikan ini. Di bawah wilayah sinar matahariku, tubuhmu akan terbakar. Akibat kutukan Dewa Matahari, Ambrosio sangat kesakitan. Selena harus menutupinya dengan karpet dinding di dekatnya untuk meringankan rasa sakit Ambrosio. Dewa Matahari yang agung, Apollo, pria ini menghinamu karena dia sedang marah. Dia hilaf karena itu. Kami mohon maaf dan ampunan. Melihat pelayannya sendiri berlutut untuk berbicara bagi orang luar, Dewa Matahari semakin marah. Selena, adalah berkah bagimu untuk menjadi hamba dewa dan kau berani mengkhianati kehormatannya. Mulai sekarang, kau tidak lagi dibutuhkan di sini. Selena melihat kekasihnya menderita karena kutukan. Dia mencoba menasihati Ambrosio. Ambrosio, kau tahu apa akibat dari tindakanmu? Pikir baik-baik sebelum bertindak. Jangan seperti itu lagi. Jadi menurutmu aku lemah? Aku akan mencari cara untuk mengatasi ini. Dengan kecerdasannya, Ambrosio membangun sendiri sebuah kastil di Yunani. Ambrosio mulai mempelajari budaya dan dewa-dewa negeri ini. Ini dia, Hades, penguasa dunia bawah. Bisa melakukan apa saja hanya dengan perjanjian jiwa. Ini dia yang aku cari. Melakukan persis seperti yang dia temukan, pria itu membuat ritual untuk memanggil Hades, dewa dunia bawah. Oh, jiwa siapa yang ingin diambil secara terhormat hari ini? Senang bertemu denganmu, dewa dunia bawah. Aku Ambrosio, mengharap bantuanmu untuk mematahkan kutukan tanpa meninggalkan cintaku. Jiwa orang ini dikutuk oleh Dewa Matahari. Tidak akan diterima di neraka. Aku tidak bisa mengambil jiwanya. Ambrosio, aku tidak tertarik dengan jiwamu. Tapi aku masih bisa membantu. Sebagai gantinya, aku ingin busur perak di kuil Artemis. Artemis, dewa perburuan dan bulan? Aku akan berusaha untuk mendapatkannya. Aku berharap begitu. Percaya pada dewa Hades yang kuat, Ambrosio bersiap untuk pergi. Di kuil bulan Dewi Artemis, Ambrosio berpura-pura menjadi anggota kelompok pemburu. Dia menyelinap ke kuil dan dengan mudah mencuri busur perak. Sayangnya, selama perjalanan pulang, Artemis sang Dewi Bulan dan Perburuan mengetahui bahwa busur peraknya dicuri.
Seseorang berani mencuri artefak suci Dewi Bulan. Terkutuklah dia. Siapapun yang mencuri busur perak akan selalu terbakar setiap kali menyentuh perak. Dan Ambrosio pun harus menderita kutukan lagi. Sesampainya kembali ke kastil, Ambrosio mendapati Hades telah menunggunya. Dia menyerahkan busur perak ke Hades dan masih berharap kutukannya diangkat. Kenapa kau tidak memberitahuku tentang Hades? Oh, kau mengejutkanku, Ambrosio. Aku tidak tertarik padamu, tapi jiwa gadis ini sangat berharga. Kau seharusnya membuat perjanjian jiwa dengan jiwanya sejak awal. Mungkin kutukan-kutukan itu tak akan kau terima. Dewa Hades, Selena adalah orang yang paling aku cintai di dunia. Aku tidak akan pernah menggunakan jiwanya. Tolong, jalankan perjanjian kita. Oh tentu, seperti yang dijanjikan, aku akan menyelamatkanmu dari kekhawatiran tentang rasa sakit ini. Ini bukan perjanjian. Ambrosio, aku memberimu kekuatan penyembuhan yang kuat, cukup untuk tidak merasakan sakitnya kutukan. Dalam sekejap mata, luka di tubuh dan tangan Ambrosio menghilang tanpa bekas. Namun, untuk mempertahankan kekuatan ini, kau membutuhkan sedikit sumber kehidupan setiap hari. Darah. Dengarkan aku, sumber yang aku bicarakan adalah darah segar. Tapi, ini bukan yang kita bicarakan. Putus asa karena telah ditipu dan harus menerima kutukan yang tidak perlu, Ambrosio menjauhkan dirinya dari dunia. Pemuda itu tenggelam dalam kesedihan tanpa keinginan dan hanya membenci dirinya sendiri karena terlalu sombong dan kurang dewasa dalam berpikir. Akibatnya dia harus menderita kutukan selama sisa hidupnya. Tapi Ambrosio melupakan satu hal. Ambrosio, kau belum makan selama 2 hari. Aku telah membuat hidangan lezat. Kau harus makan untuk mendapatkan kembali kekuatanmu. Ambrosio menjadi haus darah. Dia tidak mau makan makanan biasa. Dia pun harus menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Sampai suatu hari, Ambrosio tidak tahan lagi. Dia menjadi gila. Selena menghentikannya dan mengorbankan dirinya, membiarkan Ambrosio menghisap darahnya. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Setelah sadar kembali, Ambrosio terus mengunci diri di dalam kamarnya. Maafkan aku minta maaf. Bahkan jika dunia meninggalkanmu, hatiku tidak akan pernah berubah. Selena tidak ingin melihat Ambrosio tenggelam dalam rasa bersalah dan siksaan setiap hari. Dia pun terpikir sebuah ide gila. Di ruangan tua itu, Selena memanggil Hades dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Ambrosio. Sekali lagi, Hades muncul. Oh, sungguh mengejutkan. Lihat siapa yang hendak memohon padaku. Dewa dunia bawah Hades yang agung. Aku ingin membuat perjanjian jiwa. Wow, apa yang diinginkan jiwa murni ini sebagai balasannya? Aku ingin menukar jiwaku dengan kedamaian dan ketenangan untuk Ambrosio. Apa maksudmu? Perjanjiannya adalah cabut semua kutukan Ambrosio. Jiwaku sebagai gantinya. Dia akan sedih jika dia tahu kau memilih untuk mengorbankan jiwamu. Buat juga dia melupakan keberadaanku. Wow, pengorbanan yang mulia dari seorang yang pernah melayani Dewa Matahari. Baiklah, aku setuju. Ada yang lain? Itu saja. Baiklah, setelah kau menempelkan sidik jarimu di sini, maka perjanjian ini mulai berlaku. Jangan! Ternyata selama ini Ambrosio melihat perilaku Selena yang mencurigakan. Dia pun diam-diam mengikutinya ke ruangan ini. Selama Hades dan Selena berbicara, Ambrosio diam-diam mendengarkan dari awal hingga akhir. Asal mula semua ketidakbahagiaan Selena adalah dariku, bukan orang lain. Jadi orang yang harus membebaskannya adalah aku. Oleh karenanya, tepat ketika Selena hendak menempelkan sidik jarinya, Ambrosio bergegas keluar. Ambrosio mendorong Selena ke samping, melompat masuk dan menempelkan sidik jarinya di perjanjian yang mengejutkan Hades dan Selena. Dari perjanjian itu, sebuah gerbang aneh muncul setelah semua pintu ruangan lainnya tiba-tiba tertutup. Karena yang menandatangani perjanjian adalah Ambrosio, tangan yang terulur dari gerbang neraka meraih tubuh Ambrosio.
mencoba menarik jiwanya untuk masuk ke dalam gerbang. Tepat setelah itu, gerbang itu perlahan menghilang sesuai dengan perjanjian. Kehilangan jiwa, tubuh Ambrosio menjadi dingin dan jatuh. Mengapa kau tidak membiarkan aku mati untukmu? Apakah kau pikir ini lelucon? Kalau saja jiwanya tidak dikutuk, aku pasti sudah mengambilnya sejak lama. Hah! Kau pengganggu, terimalah kutukanku. Setiap kali hasrat menghisap darahmu muncul, tubuhmu berubah menjadi monster setengah manusia, setengah kelelawar. Selena tidak mengerti mengapa Hades mengatakan itu. Dia hanya tahu bahwa orang yang dia cintai tidak lagi bernafas. Karena jiwa Ambrosio ditolak masuk neraka, dia kembali dan masuk ke dalam tubuh yang berada di pelukan kekasihnya. Sejak saat itu, tubuh Ambrosio selalu dalam keadaan dingin seperti mayat dan tanpa detak jantung. Ambrosio seperti seseorang yang tak pernah bertambah usia, seseorang yang tetap mempertahankan masa mudanya. Namun bagaimanapun, mereka berdua tetap memiliki cinta abadi satu sama lain. Sangat disayangkan bahwa hal yang memisahkan perasaan kedua orang itu adalah kutukan abadi. Ambrosio. Kami sangat mengagumi perasaan indah kalian berdua, dan kami tidak ingin cinta kalian terkubur selamanya. Aku akan memberimu kesempatan untuk membawa Selena kembali, tentu saja dengan imbalan yang sangat layak. Dengan memasukkan cairan ini melalui gigitan, kau dapat mengembalikan masa mudanya. Tapi sebagai imbalannya, kutukanmu juga akan menghantuinya. Sebelum dia meninggalkan dunia ini sepenuhnya, kau memiliki kesempatan untuk memutuskan. Aku dapat membawamu kembali ke masa terindahmu. Tapi aku tak tega membiarkanmu menderita kutukan seperti aku. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan mengikuti apapun keputusan yang kau buat. Aku tak akan pernah menyesal. Maka Ambrosio pun membuat keputusan paling penting dalam hidupnya. Ambrosio, aku kembali.